Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujahid dan mujahidah yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ibu harap kalian semua sehat-sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tetap semangat. Kemarin kita telah belajar pelajaran 7, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Dede dalam mata pelajaran lanjutan pelajaran ke-8 tentang surat Al-Kautsar. Ya. Silahkan dibuka halaman 93. Sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran tersebut, marilah kita sama-sama terlebih dahulu untuk berdoa. Wahid, Isnin, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Kita lanjut. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mengawasiku. Ya, jangan lupa tertanam dalam hati kalian bahwa Allah itu bersama kita, mengawasi kita, ya, dan dekat dengan kita, ya. Selalu melihat perbuatan kita. Baik, kita lanjut pelajarannya ya. Di sini tentang surat Al-Kautsar, yang mana Al-Kautsar itu adalah termasuk golongan surat-surat pendek diturunkan di kota Mekah, ya, makanya dikatakan surat Makkiyah. Coba silakan simak halaman 93, terlebih dahulu akan mudah dibacakan ya, kalian dilihat, disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, ada 3 ayat. Ayat pertama yaitu inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, maka sesungguhnya apabila orang tidak bersyukur, maka akan terputuslah nikmatnya, ya. Di sini dikatakan nikmat Allah itu banyak sekali, tidak dapat terhitung, ya, tidak dapat terhitung, tidak dapat inginkan, karena nikmat itu tergantung kepada seseorang, ya. Siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah maka hendaklah bersyukur, ya. Nikmat Allah itu tentu banyak, ya. Contohnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Nikmat iman dan nikmat Islam itu alhamdulillah kita masih diberi semangat untuk beribadah, ya, semangat untuk sekolah, ngaji, dan beramal yang lainnya. Kemudian diberikan nikmat sehat, sudah jelas kita bisa beraktivitas seperti biasa, ya. Orang yang bersyukur atas nikmat sehat itu maka dipergunakan dengan baik, misalkan berolahraga, berangkat sekolah, ya. Walaupun sekarang PJJ, tapi kalian harus tetap semangat, ya. Itu bukti dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Kautsar itu isi kandungannya dijelaskan bahwa orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berkorban, ya, bagi orang yang berkelebihan atau orang yang mampu, ya. Kalau sholat itu kan semuanya pasti bisa, ya, kecuali orang sakit
orang sakit pun masih tetap harus melaksanakan sholat, ya. Nah, di sini kita belajar, tadi sudah Bude dibacakan ya, surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Jangan lupa dalam membaca Al-Quran itu, kita harus tartil, harus fasih, artinya itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tajwid, misalkan cara panjang pendeknya, cara makhorijul hurufnya, ya, bagaimana cara membaca kalimat yang terdapat tanda tasydidnya, ya. Oke. Coba dilihat halaman 94, di sana kita sedikit belajar tentang tajwid yang dijelaskan dalam surat Al-Kautsar. Yang pertama adalah tentang makhorijul huruf, cara pengucapan. Di situ ada 3 huruf, fa, so, shin. Nah, ya. Jadi 3 huruf. Semuanya berbunyinya sama, tetapi cara pengucapannya itu berbeda. Kalau fa itu digigit lidahnya, agak digigit sedikit, fa. Kalau so itu agak monyong ke depan, so. Ya. Kalau shin agak miring, agak ke samping ditarik, ya, seperti kita mengusir kucing, hush 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 gitu ya. Jadi shin, ya, shin. Nah, sekarang ada lagi cara membaca Al-Quran yang terdapat tasydid. Tasydid itu seperti huruf W, ya. Lalu yang ketiga, cara membaca Al-Quran yang bertanda panjang atau mad. Nah, sekarang Bude contohkan ya, sesuai dengan di halaman 94. Yang pertama, fa, so, sya, ya. Yang kedua adalah tentang tasydid. Contoh di sini adalah ayat pertama, inna. Nah, itu kan ada tasydid tuh di nunnya. Nah, dibacanya harus ditekan, nggak boleh inna, nggak boleh, harus lama ditekan karena ada tasydid, ya. Misalkan di sini ayat pertama inna. Nah, itu namanya gunah karena ada tasydid. Dibacanya ditekan. Lalu di sini ada yang dibaca panjang. Setelah inna ada inna sya. Nah, sya dibaca panjang. Kenapa panjang? Karena ada alif, ya. Setelah huruf sya ada huruf alif. Alifnya itu sukun atau mati, maka dibacanya panjang. Inna sya, ya. Lalu lanjut, ni akahuwal, huwal. Nah, di situ ada huruf hukum alif lam. Alif lam itu ada 2 hukumnya, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah ditandai dengan tasydid sehingga tidak berbunyi L karena langsung dimasukkan ke huruf yang bertanda tasydid, ya. Nah, kalau di sini huwal, huwal berarti itu kan bunyi L. Berarti itu namanya alif lam qamariyah, ya. Huwal alif lam qamariyah, ya, ada bunyi L-nya dan tidak terdapat tasydid. Lalu ada lagi di situ bacaan qalqalah. Qalqalah juga terbagi 2, qalqalah sugro, qalqalah kubro, ya. Perbedaannya, qalqalah sugro itu di tengah kalimat dengan matinya asli, seperti ini dalam kalimat abtar, ya. Cara membacanya adalah dipantulkan karena qalqalah itu artinya memantul. Jadi bacanya memantul, abtar, ya. Nah, itu. Lalu bagaimana sih Bu kalau qalqalah kubro? Nah, kalian kan semester pertama udah belajar ya, ada qalqalah kubro, sugro. Kalau kubro itu adalah huruf qalqalah terdapat di akhir ayat dan berbaris bersakal, ya. Tapi kalau yang sugro itu asli. Nah, itu perbedaannya ya antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, itulah kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran. Kita harus tartil, harus jelas makhorijul hurufnya, panjang pendeknya, dan tanda tasydidnya, ya. Itu aja pelajaran hari ini.
Bu Dede simpulkan tadi surat Al-Kautsar adalah artinya Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Kemudian terdiri dari 3 ayat. Isi kandungan dari surat Al-Kautsar itu diperintahkan oleh Allah bahwa kita itu senantiasa bersyukur ya dengan cara melaksanakan sholat dan berkorban. Dan sudah jelas kalau kita tidak bersyukur maka akan terputus nikmat Allah itu akan terputus. Nauzubillah ya. Makanya kita harus pandai bersyukur walaupun dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi lebih baik kita disertai dengan perbuatan juga, bukan hanya sekedar lisan alhamdulillah ya. Kalau kita sehat, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kita diberi nikmat iman, nikmat Islam ya, kita sholat yang khusyuk, baca Quran jangan tertinggal ya, menuntut ilmu dan sebagainya ya. Cukup sekian pelajaran untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Dede akhiri dengan ucapan salam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat.